teman-teman semuanya, happy Sunday. Pagi ini kita kembali mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan di BICC Kids Online Service. Yuk, saat ini kita tutup mata kita mau berdoa dulu ya sama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini, buat hari yang baru Tuhan beri buat kami. Dan kami masih punya kesempatan untuk kami beribadah. Meskipun di rumah Tuhan, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan Tuhan akan disenangkan lewat setiap pujian kami, penyembahan kami, sikap yang terbaik yang kami berikan buat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Nah teman-teman, adik-adik semuanya, sebelum kita beribadah, kita mau main dulu nih ya. Gampang banget mainnya. Teman-teman harus fokus lihat ke screen, ke layar teman-teman. Nanti di sana akan muncul beberapa icon, atau mungkin teman-teman tahunya emoji ya, emoticon. Nah nanti dari gambar-gambar itu teman-teman bisa tebak apa sih cerita Alkitab yang berhubungan dengan gambar-gambar tersebut ya. Jadi kita akan main What's Bible Story, menebak cerita Alkitab. Oke, siap-siap ya semuanya. Adik-adik, teman-teman semuanya boleh tanya sama papa atau mama kalau kalian nggak tahu ya. Dan teman-teman semuanya bisa menuliskan jawaban kalian di kolom komen atau chat di YouTube kalian, oke? Kita masuk di gambar yang pertama, bahkan cerita Alkitab yang pertama ya. Kita hitungnya sama-sama yuk, biar gambar yang muncul. 1, 2, 3. Ya, di gambar ini teman-teman lihat apa aja tuh? Ada wanita, laki-laki, terus ada pohon, ada ular, snake, dan juga ada buah apel. Ada gambar buah. Wah, kira-kira cerita Alkitab apa ini ya? Ayo cepetan, kalian jawab di kolom chat. Iya, sudah beberapa jawab ya. Ada yang menebak. Benar sekali. Jawabannya adalah cerita Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Oke, sekarang kita masuk ke tebakan yang kedua. Soal yang kedua, kita hitung lagi yuk, biar gambarnya muncul. 1, 2, 3. Ya, ada gambar apa itu? Ada gambar laki-laki juga, tapi laki-lakinya pakai jas. Terus ada gambar wanita. Pakai baju apa ya? Itu seperti dalam pernikahan ya, wedding, mempelai wanita. Terus ada apa itu? Tetesan air. Kemudian ada tanda panah dan juga ada anggur. Wah, apa nih kira-kira nih ya? Kakak hitung sampai 3 ya. Semuanya sudah bisa jawab, oke? 1, 2, 3. Betul sekali. Jawabannya adalah Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur di dalam sebuah pesta pernikahan. Dan itu merupakan mukjizat Tuhan yang pertama kali. Kalian pasti sudah tahu ya. Kakak yakin kalian semua di sini sering dengar firman Tuhan yang sungguh-sungguh, sering baca Alkitab, jadi kalian tahu. Oke, next Kak, langsung aja ke soal yang nomor 3. Kita hitung lagi 1 sampai 3. 1, 2, 3. Ya, gambarnya agak menyeramkan kali ini ya. Apa ini? Ada tetesan merah. Mungkin ya kalau kakak tahu, setahu kakak ini tuh lambang dari darah. Tetesan merah, kemudian ada kapak. Ada gambar apa tuh? Semut atau apa? Nyamuk. Lalu ada hujan. Dan ada lambang seperti itu melambangkan kematian. Apa kira-kira? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo cepet-cepet type di komen kalian, di kolom chat kalian. Ya, betul sekali teman-teman. Ini adalah kejadian di mana 10 tulah Tuhan berikan kepada bangsa Mesir supaya bangsa Israel pada waktu itu bisa keluar dari Mesir.
Oke, 1, 2, 3, tada! Gambarnya, wah ada emoticon, emojinya dia kayak kepengen uang ya. Ada kepengen uang, mata duitan ya. Kemudian ada gambar manjat, climbing, cowok tuh yang manjat ya. Kemudian ada gambar pohon. Lalu ada gambar apa ini ya? Emoji baik hati, angels, dan kemudian uang lagi. Ayo apa? Wah, ini gampang sekali dan kita belum lama belajar tentang dia ya. Betul sekali. Jawabannya adalah Zakheus. Zakheus ketemu sama Tuhan Yesus ya. Oke, langsung aja next picture ya. 1, 2, 3. Wah, di sini ada gambar old man ya. Ada bapak-bapak. Lalu kemudian ada cowok juga, laki-laki tapi usianya lebih muda. Kira-kira siapa ya? Siapanya bapak ini ya? Kemudian ada uang yang terbang ya. Lalu ada gambar apa itu? Minuman ya, mungkin melambangkan pesta. Kemudian ada orang dance. Lalu yang menarik di sini ada piggy, ada babi. Ayo apa? Lalu ada emoticon emoji sedih dan kemudian ada gambar rumah. Pasti semuanya tahu ini adalah sebuah kisah yang sangat-sangat bagus di dalam Perjanjian Baru. Kakak kasih clue, ini adalah perumpamaan yang Tuhan kasih. Ayo jawabannya apa teman-teman semuanya? Ya, betul sekali. Ini adalah kisah dari anak yang hilang. Pinter-pinter semua ya, teman-teman di sini bisa menjawab. Oke, kemudian next picture. Di sini ada gambar laki-laki lagi. Lalu ada gambar sayur-sayur ya, seperti salad ya, itu di sebuah piring. Kemudian ada lambang 3. Lalu ada lambang berdoa. Lalu ada singa. Dan kemudian kata free. Oke, kita main cepat aja ya. Kakak hitung 5 detik. Semua teman-teman sudah ketik jawaban kalian di dalam kolom live chat atau komen ya. 1, 2, 3, 4, 5. Betul sekali. Jawabannya adalah cerita Daniel masuk ke gua singa. Semuanya pasti sudah dengar ceritanya, saya yakin ya. Oke, next picture lagi. Yang ini teman-teman bisa tebak. Ini ada wanita, ada baby, terus ada wanita lagi. Jadi wanitanya ada 2. Lalu ada lambang raja ya, seorang raja dan ada pedang. Ayo, ini kisah apa? Ada di dalam Perjanjian Lama. Oke, kita hitung sampai 3, kita tahu jawabannya ya. 1, 2, 3. Jawabannya adalah cerita Hikmat Salomo. Betul, Hikmat Salomo. Waktu itu ada 2 ibu datang rebutan bayi yang bilang kalau itu bayi mereka. Tapi Salomo bingung, dan tapi karena Salomo punya hikmat dari Tuhan, Salomo punya trik untuk tahu siapa ibu yang sesungguhnya. Ada lambang emoji sakit, kemudian ada seorang pria juga. Lalu ada gambar apa ya ini ya? Gunung atau mungkin sungai gitu ya. Lalu ada orang berenang. Kira-kira mungkin kakak bayangin orang ini, laki-laki ini masuk ke dalam sungai itu untuk dia menyelupkan diri. Dan ada lambang 7 kali dan akhirnya ada gambar emoji yang happy. Wah, ini gampang sekali ceritanya ya. Kakak hitung sampai 3. 1, 2, 3. Jawabannya adalah cerita Naaman disembuhkan. Betul. Oke, masih ada berapa lagi ya? Kakak masih punya 2 lagi nih. Ada 2 gambar terakhir. Yuk teman-teman, kita coba tebak lagi. 1, 2, 3. Tada! Wow, ini ada gambar gampang banget nih. Udah ada tulisan 5000, 5000. Wah, gampang nih. Ada ikan, ada roti, ada magic ya. Ada lambang magic dan ada anak kecil.
Langsung aja kakak jawab ya. Ini adalah cerita 5 roti dan 2 ikan. Betul, Tuhan Yesus lakukan mukjizat untuk memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan yang terakhir teman-teman, yang terakhir 1, 2, 3. Wah, ini ada emoji marah, kesel. Dia kesel. Terus ada gambar kapal laut. Lalu ada ombak, ada ikan, lalu emoji muntah, kemudian jadi angel, lalu ada salib. Langsung aja kita jawab sama-sama ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Yunus di perut ikan. Betul sekali. Tepuk tangan buat kita semua. Oke teman-teman, semuanya good job. Makin semangat belajar Alkitab, makin semangat baca firman Tuhan. Bukan hanya supaya kita pinter tahu cerita-ceritanya, tapi pasti Tuhan akan ajarkan sesuatu, bicara sesuatu sama hidup kita. Oke? Yuk langsung aja teman-teman, kita mau praise and worship. Yang semangat ya. Let's praise Jesus together. Yeay. Semuanya tepuk tangan ya. This is the day that the Lord has come, that the Lord has come. I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Yeay! Adik-adik, siapa yang percaya kalau kita pemenang? Katakan haleluya. Haleluya. Musik. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan.
selalu baik dalam hidup kita. Semuanya yang serius ya. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Teman-teman ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang pimpin agar kami mengerti firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Hari ini firman Tuhannya adalah bagaimana kita mau belajar mempunyai pikiran yang positif yang sesuai dengan firman Tuhan. Sebelumnya Karidia mau bertanya dulu nih kepada adik-adik. Ada yang bisa kasih tahu Karidia nggak perbedaan antara lebah dan lalat? Ya, lebah dan lalat.
Mungkin adik-adik ada yang menjawab, kali dia aku tahu. Lebah itu matanya sipit, sedangkan si lalat matanya belok, besar. Betul adik-adik, lebah itu matanya sipit, sedangkan si lalat matanya lebih besar, lebih belok. Tetapi ada perbedaan yang mencolok di antara mereka berdua, ya. Lebah itu nalurinya adalah mencari yang wangi dan yang indah-indah, seperti bunga, ya. Kita tahu lebah itu sangat-sangat suka dengan bunga. Dan lebah hidupnya saling menjaga dan berkelompok, ya. Kalau ada yang ganggu sarang lebahnya, ya, pasti teman-temannya pada keluar. Mereka saling menjaga. Nah, kalau lalat itu nalurinya adalah mencari yang bau dan yang kotor. Contohnya sampah. Lalat itu hidupnya melekat dengan kuman, dan lalat itu egois, ya, hidupnya sendiri, dia nggak seperti si lebah berkelompok dan saling menjaga. Mengapa lalat cepat menemukan kotoran dan lebah cepat menemukan bunga? Ada yang bisa bantu kali dia jawab? Mengapa lalat cepat menemukan kotoran sedangkan lebah cepat menemukan bunga? Karena yang ada di dalam pikiran lalat hanyalah kotoran dan kotoran. Dan yang ada di dalam pikiran lebah hanya bunga dan bunga, ya. Jadi mereka cepat menemukan bunga dan kotoran, karena di pikirannya hanya dipenuhi oleh kedua hal tadi. Apa hasilnya? Hasilnya adalah lebah menghasilkan madu, ya. Madu itu sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Sedangkan lalat menghasilkan penyakit, nggak bagus, ya, nggak bagus untuk kesehatan kita. Nah, adik-adik, kita mau belajar, jadi pikiran itu sangat-sangat penting, ya, karena pikiran itu menghasilkan tindakan. Kalau pikiran kita positif, menghasilkan tindakan yang positif. Kalau pikiran kita negatif, maka akan menghasilkan tindakan yang negatif. Tuhan mau kita mempunyai pikiran yang positif, yang sesuai dengan firman Tuhan, ya. Firman Tuhannya adalah di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Kita baca yuk sama-sama, Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, ya. Budimu ini pikiranmu, ya, adik-adik, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna, ya. Jadi firman Tuhan mau kita mempunyai pikiran yang sesuai dengan kehendak Allah. Kita bisa membedakan mana yang baik. Jadi kita mau belajar yuk hari ini, ya. Pikiran kita harus dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang positif. Jangan pikiran-pikiran yang negatif, karena pikiran yang negatif menghasilkan tindakan yang negatif. Contoh pikiran yang negatif, aku udah pasti gak bisa deh kalau pelajaran ini, pasti aku dapat merah. Atau adik-adik juga pernah merasakan, kalau aku bertanding sama dia, pasti aku kalah, aku gak ada apa-apanya deh, pasti aku kalah. Atau mungkin juga adik-adik yang sedang sakit, gak enak badan, 3-4 hari gak baik-baik. Adik-adik berkata, aduh, kok aku sakitnya lama banget, ya. Aku jangan-jangan nih aku ada penyakit yang lain, jangan-jangan aku gak sembuh nih. Nah, pikiran-pikiran negatif yang seperti itu yang akan menghasilkan, ya, kegagalan, yang akan menghasilkan kehancuran, kemiskinan, kekurangan, sakit penyakit. Mari kita mau belajar mempunyai pikiran-pikiran yang positif, ya.
Mari adik-adik mulai belajar memikirkan hal yang besar, ya. Hal-hal yang besar. Wah, aku pasti bisa, ya. Aku mau jadi presiden, biar semua rakyat Indonesia nggak ada lagi yang susah. Semuanya hebat-hebat, semuanya hidupnya berkecukupan. Atau aku mau jadi orang yang sukses, ya, biar bisa memberkati bagi banyak orang. Harus berpikir yang positif, ya. Adik-adik juga bisa belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang sukses. Adik-adik, mereka itu berpikiran yang positif, ya. Contoh, kali ini kasih contoh. Ketika Daud melawan Goliat, ya. Daud itu orangnya kecil adik-adik, sedangkan Goliat tinggi besar. Ya, dikatakan kira-kira tingginya Goliat itu 3,2 meter. Wow, tinggi sekali. Ya, seperti dari lantai ke atap plafon ini ya, 3,2 meter, sedangkan si Daud kecil. Tetapi apakah ketika Daud menghadapi Goliat dia berpikir negatif? Wah, saya nggak mungkin menang lah lawan Goliat. Tidak, Daud tidak pernah berpikiran negatif. Justru Daud berpikiran positif. Daud percaya bahwa dia akan menang melawan Goliat, karena dia juga tahu Tuhan yang akan menolong dia melawan Goliat. Kita juga belajar dari Yusuf, ya. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya menjadi budak, ya. Kasihan sekali Yusuf. Kalau Yusuf meratapi nasibnya, ya, aku udah dijual jadi budak, ya udahlah, keadaanku bisa keadaan aku ya begini-begini aja terus jadi budak. Tidak, itu tidak pernah terpikirkan oleh Yusuf. Justru Yusuf memikirkan hal yang positif, ya. Yusuf tidak pernah berpikiran negatif. Yusuf berpikir positif, sehingga kita tahu juga Yusuf menjadi orang nomor 2 yang berkuasa di Mesir. Wow, dahsyat ya. Dan kita juga bisa belajar dari Yosua dan Kaleb. Ketika Musa mengirim 12 orang pengintai, ya, untuk mengintai tanah perjanjian, tanah Kanaan, hanya Yosua dan Kaleb yang berpikiran positif. Mereka percaya bisa mengalahkan penduduk yang ada di tanah Kanaan, yang katanya seperti raksasa. Ya, mereka berpikiran positif bahwa mereka bisa menduduki tanah Kanaan, sehingga mereka juga bisa merasakan bagaimana hidup di tanah Kanaan. Mereka berpikir positif, adik-adik. Yuk, kita mau belajar, ya, dari Yosua, Kaleb, dari Daud melawan Goliat, dari kehidupan Yusuf. Mereka selalu berpikir positif. Bagaimana kita mempunyai pikiran yang positif, adik-adik? Kali dia akan bahas 2 poin di sini. Hal yang pertama adalah kita harus memenuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Sama seperti di awal tadi kali dia katakan, si lebah itu pikirannya bunga terus, makanya menghasilkan madu. Kita pun juga seperti itu, adik-adik. Kita ganti pikiran kita dipenuhi dengan firman Tuhan. Ya, pagi-pagi adik-adik mengucap syukur, berdoa, membaca firman Tuhan, ikut ibadah online. Ya, pasti tindakan kita juga menjadi tindakan yang positif, yang Tuhan mau. Ya. Dan hal yang kedua, hidup di dalam kelompok yang seiman, sehingga saling menjaga. Tadi itu seperti si lebah, ya, hidupnya berkelompok dan saling menjaga. Kan kali dia katakan di awal, kalau ada yang serang sarangnya, wah, pada keluar semua teman-teman lebahnya, ya, saling menjaga satu dengan yang lain. Kita pun hidup berkelompok di dalam kelompok yang seiman, adik-adik. Adik-adik bisa ikut home cell, ya. Agape Kids Club ada home cell nih, adik-adik. Adik-adik bisa join di situ. Kita bisa saling membangun, kita bisa saling mendoakan, saling menjaga satu dengan yang lain. Tadi dia percaya ketika kita mempunyai pikiran yang positif, yang sesuai dengan firman Tuhan, pasti kita menjadi orang yang berhasil,
pasti kita menjadi orang yang bisa memberkati banyak orang ya, orang yang sukses ya, orang yang menyenangkan hati Tuhan. Itu yang kita mau di dalam kehidupan kita. Percaya adik-adik, ketika kita mempunyai pikiran yang positif, maka yang dihasilkan adalah tindakan yang positif yang sesuai dengan firman Tuhan. Ayat hafalan kita hari ini adalah Filipi 4 ayat yang ke-8. Ayat hafalan kita hari ini adalah Filipi 4 ayat ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yuk sekali lagi ya, sama-sama kita baca Filipi 4 ayat ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mari adik-adik, kita penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan dan hidup dalam komunitas yang seiman. Yuk kita tutup dalam doa. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami dapat belajar akan firman-Mu. Tuhan, kami mau mempunyai pikiran yang positif, yang sesuai dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, ketika kami berpikir positif, kami juga akan bertindak positif Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang selalu menyertai kehidupan kami, Engkau yang selalu memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Yuk adik-adik, kita angkat tangan kita dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Karena Tuhan sudah menetapkan engkau sebagai umat yang kudus. Engkau akan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Tuhan yang akan menjaga engkau dari segala kecelakaan dan menjaga nyawamu. Tuhan yang akan memberikan engkau damai sejahtera dan kasih karunia. Kiranya kecintaan daripada Allah Bapa, kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Yang percaya dan sangat diberkati, katakan amin. Sampai jumpa di minggu depan, dan Tuhan Yesus memberkati.